Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Takdir Cinta dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama Mimin guys, yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru serta menegangkan lagi untuk kita saksikan. Nah sahabat, yang dimana saat ini setelah pertemuan antara kedua belah pihak antara Hakim dan juga Novia, yang dimana saat itu ternyata Bu Indri benar-benar bersikukuh meminta kepada Novia supaya Novia pun menghargai niat baik dari Hakim tersebut untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun saat itu Novia pun akhirnya menjawab semua dari pertanyaan yang diberikan oleh Bu Indri tersebut, serta mewakili hati dari Pak Asraf sang ayah, yang dimana saat itu Novia pun meminta jika dirinya ingin supaya Hakim pun tidak lagi mengganggu kehidupannya, dan masalah di masa lalunya Novia pun telah memaafkan semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Hakim kepadanya. Namun untuk masalah kehamilannya, dirinya bisa mengurus sang anak hanya seorang diri dan bantuan dari kedua orang tuanya, tanpa mereka pun harus saling rujuk kembali demi mengurus kedua buah hatinya. Namun saat itu Bu Indri pun mengatakan jika pastinya sang anak akan merasa sedih ketika nantinya mengetahui jika kedua orang tuanya telah berpisah. Namun saat itu juga Novia memberikan pengertian kepada Bu Indri tersebut dan mengatakan jika dirinya tidak akan pernah membuat Hakim pun tidak bisa bertemu dengan anaknya kelak, karena dirinya pun akan tetap mengatakan kepada sang anak jika Hakim adalah papahnya, dan dirinya pun tidak akan pernah memutuskan jalinan tali silaturahmi mereka demi sang anak tersebut. Namun saat itu sepertinya Bu Indri masih saja tetap tidak terima dengan keputusan dari Novia tersebut, karena yang diinginkan oleh Bu Indri adalah Novia rujuk kembali bersama dengan Hakim. Namun saat itu Pak Asraf pun meminta kepada Bu Indri, Pak Wijaya dan juga Hakim supaya mereka bertiga pun mau menghargai apapun itu keputusan dari Novia, karena mereka sebagai orang tua tidak bisa memaksakan kehendak sang anak. Dan Novia pun mengatakan kepada Hakim jika mereka pun harus mencari jalan kehidupan masing-masing, karena jelas saja bagi Novia jika dirinya sudah tidak bisa lagi menerima kehadiran Hakim. Dan saat itu juga Hakim pun mengatakan kepada Novia jika nantinya mereka tidak rujuk dan Novia menikah, maka anak tersebut akan memiliki dua papa. Dan saat itu juga Novia pun memberikan pengertian kepada Hakim jika bagaimanapun nantinya seumpama Novia pun menikah lagi bersama dengan orang lain, maka dirinya tidak akan pernah menggantikan posisi Hakim sebagai ayahnya. Dan setelah Pak Wijaya pun mendengarkan penjelasan dari Novia, dirinya pun memberi pengertian kepada Bu Indri jika sepertinya ini semua telah cukup karena Novia pun telah menjelaskan apa yang diinginkan olehnya. Namun sepertinya saat ini Pak Asraf pun benar-benar merasa jika pertemuan mereka begitu sangat tidak penting, mengingat di mana saat itu Bu Indri pun masih saja tidak terima dengan kenyataan yang dijelaskan oleh Novia. Namun saat itu guys, terlihat jika Novia pun terlihat begitu sangat tenang karena di sebelumnya dirinya memang sudah niat jika anak yang ada di kandungannya tersebut akan diurus hanya dengan dirinya dan juga keluarganya tanpa bantuan dari siapapun. Namun di sisi lainnya saat ini sepertinya Hakim pun telah mendengarkan penjelasan dari Novia, walaupun sebenarnya dirinya sudah berusaha untuk meminta supaya mereka berdua pun bisa rujuk kembali. Namun nyatanya Novia tidak bisa menerima kehadiran Hakim lagi, dan terlihat jika Hakim pun terlihat begitu sangat pasrah dan menerima apapun keputusan dari Novia. Namun saat ini Bu Indri pun mengatakan kepada Hakim sepertinya Hakim pun harus berjuang seorang diri untuk mendapatkan cinta Novia kembali, mengingat dimana dulu Novia begitu sangat jatuh cinta kepada Hakim, dan Bu Indri pun mengatakan pastinya Novia bisa jatuh cinta kembali kepada Hakim, karena Bu Indri pun yakin lama-kelamaan selagi Hakim pun mau memperjuangkan cintanya Novia, pasti hati Novia pun akan luluh kembali. Yang dimana saat ini sepertinya Hakim pun mendengarkan perkataan dari Bu Indri tersebut dan akan berusaha untuk mendekati Novia kembali. Namun di sisi lainnya saat ini Pak Asraf pun berkata kepada Novia
Mungkin dengan adanya pertemuan ini dan keduanya telah mendengarkan apa yang diinginkan oleh Novia, semoga saja Hakim tidak akan pernah mengganggu kehidupan Novia lagi. Namun sepertinya Hakim akan terus memperjuangkan cintanya kepada Novia ya guys. Nah sahabat, yang dimana saat ini terlihat jika Tami pun baru saja memeriksakan kandungannya. Dan saat itu juga dirinya pun merenung dan mengingat bagaimana dengan keadaan anak yang ada di kandungannya tersebut yang saat itu dinyatakan oleh dokter memang bermasalah. Namun saat itu dirinya pun berpikir apakah dirinya sanggup membesarkan anak yang ada di kandungannya tersebut hanya seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Dan nampak sekali dari raut wajah Tami jika dirinya benar-benar merasa begitu sangat sakit hati dan juga kecewa serta sedih. Semua perasaannya pun kini ada di hati Tami karena dirinya merasa jika kini Tami hanya hidup seorang diri dan dirinya memang tidak mau untuk membuka hatinya lagi untuk laki-laki lain selain dari Hakim, karena Tami pun memang sudah jatuh cinta kepada Hakim sehingga di saat Job berharap dan juga ingin kembali lagi bersama dengan dirinya, Tami pun menolak itu semua. Dan saat itu juga sepertinya Tami pun harus belajar lebih kuat lagi dan dirinya pun harus membesarkan anaknya tersebut hanya seorang diri. Dan saat itu juga dokter mengatakan jika Tami terlihat begitu sangat stres sehingga itu semua berpengaruh kepada anak yang ada di kandungannya tersebut. Namun dirinya pun benar-benar tidak bisa lepas dari keterpurukan ya guys, karena saat ini dirinya merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Namun saat itu ternyata Tami pun bertemu dengan Bu Astrid yang sama-sama juga berada di tempat yang sama. Dan saat itu juga Tami pun mengatakan apa yang sedang dilakukan Bu Astrid di sini. Dan dirinya mengatakan jika Bu Astrid sedang bertemu dengan kerabatnya. Padahal di situ Bu Astrid pun merasa takut jika nantinya Tami pun mengungkit-ungkit masalah di mana keberadaan Jepri. Namun untungnya saja Tami tidak mengatakan hal apapun selain dirinya mengatakan jika Tami baru saja memeriksakan kandungannya ke dokter. Dan disitulah terlihat sedikit lega hati dari Bu Astrid karena Tami pun tidak menanyakan keberadaan Jepri saat ini. Dan sementara itu saat ini Novia bersama dengan Pak Asraf dan juga Bu Esti dirinya langsung ke dokter ya guys, karena saat itu Novia harus melepas perban yang ada di tangannya tersebut. Namun saat itu Novia pun tidak mengetahui ya guys jika ternyata rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang dimana JP saat ini sedang dirawat. Dan setelah selesai dirinya pun memeriksakan ke dokter, akhirnya saat itu mereka pun langsung pulang. Dan terlihat jika Novia pun sibuk dengan handphonenya sendiri ya guys, tanpa menyadari jika ternyata di situ ada Pak Arjuna. Dan akhirnya Pak Arjuna pun berpapasan bersama dengan Novia. Dan terlihat jika Novia pun begitu sangat terkejut ya guys ketika melihat Pak Arjuna berada di rumah sakit tersebut. Dan saat itu juga Novia langsung menyapa dan mengatakan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Arjuna di rumah sakit ini. Dan Pak Arjuna pun mengatakan jika dirinya sedang menjenguk kerabatnya yang sedang sakit. Dan saat itu juga Pak Arjuna pun menanya balik kepada Novia apa yang sedang dilakukan Novia di rumah sakit ini. Dan Novia pun mengatakan jika dirinya baru saja membuka perban luka yang ada di tangannya tersebut. Namun saat itu Novia pun langsung menanyakan kepada Pak Arjuna apakah benar jika saat ini Jepri berada di Kanada. Dan saat itu juga Pak Arjuna pun mengatakan jika memang benar keberadaan Jepri saat ini sedang berada di Kanada. Dan setelah itu barulah Novia pun merasa lega mendengar sendiri dari Pak Arjuna jika keberadaan Jepri memang benar adanya di Kanada. Dan saat itu juga Pak Asraf yang sempat bertemu dengan Pak Arjuna ya guys, karena dirinya saat itu tidak mengetahui jika itu adalah ayah dari Jepri. Namun Pak Asraf pun mengatakan kepada Novia kenapa Pak Arjuna pun begitu sangat sangar dan juga angkuh. Bahkan saat itu Pak Asraf sempat menyapa dirinya pun Pak Arjuna sama sekali tidak menjawab sapaan dari Pak Asraf tersebut. Namun saat itu Novia pun mengatakan kepada Pak Asraf dan juga Bu Esti jika memang Pak Arjuna berkepribadian orangnya cuek namun orangnya tetap baik. Dan saat itu juga Novia mengatakan jika sebaiknya dirinya jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tuanya jika Pak Arjuna pun pernah marah kepada Novia. Dan saat itu juga Pak Arjuna pun langsung masuk ke dalam mobilnya ya guys. Dan saat itu juga terlihat jika Bu Astrid pun melihat keberadaan Novia saat
itu. Dan saat itulah baru Pak Arjuna pun mengatakan kepada Bu Astrid jika memang mereka sempat bertemu di dalam rumah sakit. Dan saat itu Bu Astrid pun menanyakan apakah Miss Novia menanyakan keberadaan Jepri. Dan Pak Arjuna pun mengatakan jika dirinya mengatakan Jepri saat ini sedang berada di Kanada dan Pak Arjuna berada di rumah sakit tersebut sedang menjenguk kerabatnya. Dan saat itu juga terlihat Bu Astrid begitu sangat sedih dan dirinya berpikir ya, pastinya Novia pun saat ini cemas dengan keberadaan Jepri, namun saat ini dirinya tidak bisa melakukan hal apapun untuk memberitahu kepada Novia jika Jepri memang dirawat di rumah sakit tersebut. Dan saat itu Pak Arjuna pun mengatakan sepertinya Novia pun tidak curiga dengan keberadaan Jepri saat ini setelah dirinya mengatakan jika kebenaran Jepri saat ini sedang berada di Kanada. Namun saat itu Umar yang sempat mendengar pembicaraan Pak Arjuna dan juga Bu Esti, sepertinya Umar kini mulai curiga dengan keberadaan Jepri yang mengatakan jika Jepri saat ini sedang di Kanada. Dan Umar pun sedikit tidak percaya dengan adanya hal tersebut. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron ini yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin sarankan juga untuk kalian jangan lupa pantengin terus ya di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.